Shalom. Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Coba tengok kiri kanan, beri senyum yang terbaik. Haleluya. Tuhan Yesus mengasihimu. Katakan kiri kanannya. Haleluya. Haleluya. Jika Yesus mati di atas kayu salib, menunjukkan betapa besarnya kasih Allah buat hidup kita. Tapi ia bangkit juga menunjukkan kasihnya juga buat kita. Dan hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia menyediakan tempat buat Bapak, Ibu, dan saya yang rindu sama-sama menyembah Tuhan. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita satukan hati kita. Kita akan berdoa untuk memulai ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kalau pagi ini Tuhan kami sama-sama boleh datang merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, untuk menyediakan tempat bagi kami dan memberikan Roh Kudus-Nya sehingga kami menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kepercayaan itu, bahwa kami mau masuk lebih lagi ya Tuhan kepada rencana dan kehendak Allah. Kami mau menyatakan syukur kami, sembah kami buat Engkau pagi ini. Datang lawat kami Tuhan, datang penuhi kami, sehingga setiap kami mengalami perjumpaan yang indah dengan Tuhan. Waktu kami datang dan kami pula mengalami satu perubahan yang luar biasa, karena Kau sendiri yang bekerja di tengah-tengah kami. Sempurnakan ibadah kami, tuntun kami mulai dari awal pertengahan sampai akhirnya, biar hanya nama Yesus saja yang kami tinggikan di tengah-tengah ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian pada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau masuk hadirat Tuhan lebih lagi. Kita rindukan lawatan Roh Kudus yang terjadi di tengah-tengah kita. Haleluya, haleluya. Kau ditinggikan Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan, Yesus Tuhan, Kau ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu.
Biar Kau ditinggikan di tengah-tengah kami ya Tuhan Yesus. Katakan dari awal, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu
Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu, Roh Kudus, penuhi Roh Kudus, Roh Kudus. Katakan, ini kami hamba-Mu Tuhan, ini hamba-Mu Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa. Datanglah Tuhan, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Katakan, Roh Kudus, ini hamba-Mu, Roh Kudus, jadikan kami Roh Kudus, penuhi kami, penuhi hamba. Sekali lagi katakan, Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu, Roh Kudus, Kudus, penuhi hamba-Mu, Roh Kudus, ini kami, beri kemuliaan buat Tuhan kita yang ada. Kami percaya pagi ini kami hamba-Mu, kami mau jadi yang berkenan di hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau berkenan di pemandangan-Mu ya Tuhan. Beri kami kekuatan baru, beri kami anugerah yang terus baru dalam hidup kami, sehingga kami memahami rencana dan kehendak Allah dalam hidup kami. Yang siap bersorak-sorai sama-sama katakan amin. Coba beri senyum dulu kiri kanannya, katakan, Allah mengasihi engkau. Haleluya. Biar gerakan Allah terjadi di tempat ini. Roh Kudus membakar setiap kami Tuhan dengan nabi-Mu yang baru. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Api-Mu bakarku, jadi korban tersembah.
roh Allah bakar hati dan hidupku, apimu bakarku jadi korban persembahan, jamah pimpin hati dan pikiran dengan api utamaku. Beri kami ikut kasih kudusmu, jengkau semua bangsa padamu. Katakan dengan iman, gerakan roh Allah terjadi di sini. Allah bukan melawat umatnya di timur, dan barat, dan selatan. Katakan lawatan Allah, gerakan roh Allah, gerakan terjadi di sini. Allah bukan melawat umatnya di timur. Lawatan Allah sekarang, lawatan gerakan. Ayo Bapak Ibu saja yang naikkan pujian ini. Kata tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Sepakat di timur dan barat, dari utara selatan. Katakan lawatan Allah. Sekali lagi katakan gerakan. Ini iman kami Tuhan terjadi. Lawatan di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Katakan lawatan Allah. Lawatan Allah. Lawatan. 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 Sama-sama katakan lawatan Allah. Lawatan Allah. Lawatan Allah. Lawatan Allah. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua Tuhan. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, Salah Raja, Salah Raja. Katakan Salah Raja. Dia Raja yang hebat. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat sekali lagi. Haleluya. Syukur Raja yang dahsyat berkuasa di atas setiap bumi Bapa. Kami mau angkat tinggi panci kami di hadapan Engkau. Angkat dan soraknya,
saja dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya, kemenangannya. Belenggu, belenggu tak dipatahkan, kutuk dan maut tak dikalahkan, tak dikalahkan oleh darahnya yang bebaskanku. Kaulah raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku. Jangan takut dan gentar, kemenanganku bersamamu. Dia yang hebat, kebangkitanmu. Tidak. Tiada takut, tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan buatan kita yang dahsyat sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Kita percaya kita umat-umat yang diberikan kemenangan oleh Tuhan Yesus. Sampai haleluya. Biar kemenangannya memenuhi hidup kita. Na 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 oh oh. Katakan na 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 oh oh. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Katakan bangkitlah, bangkitlah dan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku menyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenanganku. Na 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 na. Oh, katakan bangkit, bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Dengan iman katakan, imanku berkata, Tuhanku hebat,
memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panji kemenangannya, ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panji kemenangan, ku kemenangan oleh Engkau Tuhan. Sama-sama kita mengatakan ku menang ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Sekali lagi sebelah sini katakan ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan di dalam peperangan. Haleluya, haleluya, ku menang. Imanku berkata dengan iman, Tuhanku hebat, Yesusku, Yesusku. Mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya, ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan, ku menang, katakan ku menang, sekali lagi sama-sama katakan ku menang. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kami percayakan umat yang dibenarkan dan dimenangkan oleh Engkau Tuhan. Apapun pergumulan kami, apapun masalah kami tahu kan pasti menang bersama dengan Engkau. Karena Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami gak goyah, kami gak takut. Karena ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna buat hidup kami. Kami rindu Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami lebih lagi. Lebih dari hari-hari yang lalu. Baharui kami lebih lagi Tuhan. Syatakara bararabata karabarata. Haleluya. Engkau yang kami perlu. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi, larapan-Mu, lawatanmu, kala yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Sungguh hanya Kau yang utama dalam hidup kami Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan
dari awal. Roh Kudus manis dan lembut, Dia penolong yang sejati, sejati dan suci. Katakan kami rindu mendekat, rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih dari urapan-Mu. Kau yang kami perlu. Mari sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu, katakan bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih dari urapan-Mu, lawakan-Mu. Haleluya. Sekali lagi katakan bekerja. Ya Roh Kudus, berkata lebih dari urapan-Mu, lawakan-Mu. Kau layak Kau terutama di hidupku, Kau terutama di hidupku. Haleluya. Kau terutama di hidupku. Haleluya. Mari yang mau menjadikan Yesus yang paling utama di dalam hidup kita, mari kita sembah Dia. Haleluya, mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kiralah mata karalah. Kau yang terutama di hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Karalah mata karalah mana 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 mana. Kiralah mata karalah mana 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 mana. Haleluya, haleluya. Ora baba baba ya syakaralah mata karalah mata karalah. Oh haleluya. Haleluya. Engkau layak Tuhan dipuji, disembah. Layak. Haleluya. Mari kita buka tangan kita di hadapan Tuhan. Layak Kau Tuhan dipuji, disembah, diagungkan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Engkau layak duduk, layak disembah.
naik ke sorga. Engkau adalah Tuhan, Raja di atas segala raja, layak dipuji, disembah. Terima kasih Tuhan, Engkau berkuasa atas surga dan bumi Tuhan. Kami, oleh sebab itu pagi hari ini kami memuji Engkau. Engkau Allah kami yang dahsyat, luar biasa. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Dan biarlah firman itu berbicara kepada kami semua. Pribadi lepas pribadi Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Katakan amin. Shalom semuanya. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga, Dia dibangkitkan. Haleluya! Setelah Tuhan Yesus bangkit, selama 40 hari, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa Dia hidup. Setelah memberikan pesan yang terakhir seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dengan disaksikan murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Saya percaya kalau kita berada di sana waktu itu, kita pasti akan sama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang melihat bahwa Tuhan Yesus bertambah tinggi. Ketika mereka melihat ke bawah, ternyata kaki Tuhan Yesus sudah tidak menyentuh tanah lagi. Perlahan tapi pasti, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Makin lama makin kecil, sampai ada awan yang menutupi dan hilang dari pandangan mata. Sementara mereka terheran-heran melihat ke langit, maka ada 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka yang berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." Dari ayat ini, saya percaya kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid-muridnya Tuhan Yesus, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari sorga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Katakan amin. Sekarang Tuhan Yesus ada di sorga. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus di sorga? Yang pertama, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1-3, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada." Pesan Tuhan Yesus ini ditujukan untuk murid-muridnya. Karena itu, kalau kita mau ikut dalam pengangkatan, maka kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus adalah kita-kita yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 berkata, "Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara." Jadi goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus, yaitu murid Tuhan Yesus. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, dalam seluruh hidupku.
Yang kedua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sorga adalah sesuai dengan Ibrani 7 ayat 25 yang berkata, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang melalui dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Tuhan Yesus di sorga menjadi pengantara kita. Artinya sebagai pendoa syafaat bagi kita supaya kita selamat secara sempurna. Kalau kita berbicara tentang keselamatan, maka ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bisa kehilangan keselamatan. Yang kedua, hampir-hampir tidak diselamatkan. Yang ketiga, selamat dengan sempurna. Hal yang pertama, orang yang sudah percaya bisa kehilangan keselamatan. Matius 7 ayat 21-23 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Ini merupakan peringatan bagi hamba-hamba Tuhan yang sedang dipakai oleh Tuhan. Agar pelayanan yang diberikan oleh Tuhan semata-mata hanya untuk menyatakan kemuliaannya. Bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Bukan untuk popularitas di mana bisa mengakibatkan hilangnya keselamatan. Contoh seorang murid yang kehilangan keselamatannya adalah Yudas. Yudas mengikut Yesus begitu lama. Bahkan dicatat dalam Lukas 9 ayat 1-6. Ia bersama murid-muridnya yang lain pernah melakukan berbagai mujizat dan pelayanan kesembuhan. Namun ia akhirnya memilih meninggalkan Tuhan. Maka hilanglah keselamatannya. Hal yang kedua, mengenai hampir-hampir tidak diselamatkan. 1 Korintus 3 ayat 10-15 berkata, bahwa kita membangun hidup kita ini dengan dasar Yesus Kristus. Pertanyaannya, bahan apa yang kita gunakan untuk membangun kehidupan kita ini? Apakah dengan bahan emas, perak, batu permata, ataukah dengan bahan kayu, rumput kering atau jerami? Semua ini akan nampak pada hari Tuhan saat pekerjaan kita diuji dengan api. Jika pekerjaan kita tahan uji, artinya tidak terbakar karena terbuat dari bahan emas, perak, dan batu permata, maka kita akan mendapat upah. Tapi sebaliknya kalau pekerjaannya itu terbakar karena bahan yang digunakan adalah kayu, rumput kering, atau jerami, maka akan menderita kerugian. Selamat sih selamat, tetapi seperti keluar dari dalam api. Artinya hampir-hampir tidak diselamatkan. Hampir-hampir tidak diselamatkan dapat diartikan. Yang pertama, kehilangan upah atau pahala. Yang kedua, kedudukan yang rendah di sorga. Yang ketiga, kehilangan kesempatan pelayanan dan kekuasaan di sorga. Yang keempat, kehilangan kemuliaan dan kehormatan di hadapan Allah. Mari, saya akan ajak kita semua untuk memperhatikan dengan serius pekerjaan pelayanan kita, juga termasuk kualitas kehidupan. Jangan menjadi orang Kristen yang acuh tak acuh, agar kita mendapatkan upah di sorga. Yang mau katakan amin. Yang ketiga, Tuhan Yesus berada di sorga untuk mendoakan kita agar mendapatkan keselamatan yang sempurna. Bukan untuk kehilangan keselamatan, atau bukan hampir-hampir tidak diselamatkan. Supaya doa Tuhan Yesus ini terjadi, maka sesuai dengan 2 Petrus 1 ayat 5-11 dikatakan
bahwa kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan. Artinya berbuat baik. Kemudian ditambahkan lagi pengetahuan. Kemudian tambahkan lagi dengan penguasaan diri. Tambahkan lagi dengan ketekunan. Tambahkan lagi dengan kesalehan yang artinya hidup kudus. Tambahkan lagi kasih akan saudara-saudara seiman. Dan tambahkan lagi kasih akan semua orang. Kalau kita melakukan ini semua dengan sungguh-sungguh, maka kita akan lebih mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kita akan dikaruniakan hak penuh. Hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yang artinya kita mendapatkan keselamatan yang sempurna. Haleluya! Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Hal ketiga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sorga adalah mencurahkan Roh Kudus. Pesan yang terakhir dari Tuhan Yesus untuk murid-muridnya sebelum ia terangkat ke sorga terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah memberikan pesan yang terakhir ini, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah itu apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka pergi ke Yerusalem dan berkumpul di ruang atas atau kamar loteng. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus yang menyuruh mereka agar tidak meninggalkan kota Yerusalem, karena mereka akan dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Murid-murid yang berkumpul berjumlah sekitar 120 orang. Kisah Para Rasul 1 ayat 14a berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Pada hari raya Pentakosta, jadi 10 hari setelah mereka berkumpul itu, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa roh. Orang yang dibaptis dengan Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus, tanda awalnya adalah berbahasa roh. Setelah itu murid-murid Tuhan Yesus dipakai secara luar biasa untuk melakukan amanat agung. Tanda dan mujizat menyertai pelayanan mereka. Peristiwa ini disebut sebagai Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang pertama ini dahsyat. Sebab dalam kurun beberapa ratus tahun, sekitar 70% dari dunia yang dikenal pada waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Wow. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street,
yang disebut dengan Pentakosta yang kedua. Ciri-ciri yang menonjol dalam Pentakosta kedua ini adalah penekanan dalam hal berbahasa roh dan pelayanan mujizat dan kesembuhan. Meskipun seluruh karunia roh juga dicurahkan dengan limpahnya. Pentakosta kedua ini dahsyat. Mengapa? Karena melahirkan gerakan Pentakosta dan karismatik. Saat ini ada sekitar 700 juta orang yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu hari-hari ini, pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih dahsyat dibanding dengan Azusa Street sedang terjadi. Ini disebut sebagai Pentakosta yang ketiga. Seperti yang terjadi pada Pentakosta yang pertama dan Pentakosta yang kedua. Maka berbahasa roh dan pelayanan kesembuhan juga terlihat begitu intens. Saya percaya dengan Pentakosta ketiga ini, amanat agung Tuhan Yesus akan selesai dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Haleluya. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 5a berkata, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Selain itu dalam 1 Korintus 14 ayat 18, Rasul Paulus juga berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Saya sangat mengaminkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Dan saya juga berdoa agar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini juga terjadi pada kita. Yang percaya katakan amin. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Apa yang terjadi kalau kita berbahasa roh? Yang pertama, kita akan lebih berani bersaksi tentang Yesus. Kita ingat Petrus, di mana sebelum dia dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, dia pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum air berkokok. Setelah dibaptis Roh Kudus dan berbahasa roh, dia berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Tidak peduli disesah dan dipenjara. Yang kedua, kalau kita berbahasa roh, maka sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 4a dikatakan, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Yang artinya kalau kita berbahasa roh, kita akan membangun iman kita. Yang ketiga, kalau kita berbahasa roh, kita akan lebih merasakan hadiratnya. Dan lebih intim dengan dia. Karena ketika berbahasa roh, kita berkata-kata kepada Allah, bukan kepada manusia. Yang keempat, kalau kita berbahasa roh, kita akan berdoa lebih lama lagi. Yang kelima, sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15 yang berkata, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi, kalau kita menghendaki agar roh kita berdoa, menyanyi dan memuji, maka kita harus berbahasa roh. Sedangkan kalau dengan akal budi atau jiwa, maka kita harus menggunakan bahasa yang kita mengerti. Mari, bagi yang mau melakukan, katakan bersama saya, amin. Bahasa roh atau bahasa lidah dalam Alkitab dituliskan di 1 Korintus 14, Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 10, dan Kisah Para Rasul 19.
Kesimpulannya sebagai berikut. Yang pertama, bahasa roh atau bahasa lidah dalam bahasa Greka atau Yunani disebutkan dengan glosa. Ada 3 macam bahasa roh atau bahasa lidah. Yaitu, yang pertama, bahasa roh yang harus diterjemahkan atau ditafsirkan. Yang kedua, bahasa roh yang tidak perlu diterjemahkan atau ditafsirkan. Karena memang hanya Allah yang mengerti artinya. Ini adalah penyembahan dalam roh. Dan yang ketiga, bahasa roh yang diterjemahkan oleh Allah sendiri. Sehingga dimengerti oleh orang yang mendengarnya. Dalam bahasa yang dimengerti. Kesimpulan yang ketiga, bahasa roh atau bahasa lidah bisa diucapkan di mana saja. Artinya bisa di rumah, di kebaktian umum, di kebaktian doa, di kul, dan di mana saja kita berada. Kesimpulan yang keempat, Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 39 dan 40 berkata, "Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat dan janganlah melarang orang-orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur." Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Lord, I'm crying out for more and more of you. Memasuki tahun 2025, tahun yang penuh dengan ketidakpastian, tahun di mana bencana alam, peperangan, krisis ekonomi yang makin menghebat, tahun di mana keadaan akan menjadi semakin sukar. Tuhan memberikan tuntunannya. Yang pertama, sesuai dengan Mazmur 27 ayat 14, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan. Artinya, kita harus berharap hanya kepada Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, lebih banyak berbahasa roh. Yang ketiga, Tuhan akan menuntun melalui tiang awan dan tiang api. Karena itu kita harus banyak berada dalam hadirat-Nya. Supaya kita peka terhadap tuntunannya. Ingat, memasuki tahun 2025 yang seperti ini, justru tema tahun 2025 adalah tahun penuaian. Saya berdoa agar pengurapan Tuhan turun ke atas kita sekarang ini. Pengurapan yang akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan pengurapan yang memberikan kuasa untuk menerima dan menikmati penuaian berkat secara materi. Haleluya! Mari, angkat tangan kita. Nyanyikan lagu ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh, kita berbahasa roh.
Curahkan Tuhan, curahkan kuasa itu ya Tuhan, kuasa. Terima kuasa, terima dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Agar kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau berkati. Engkau juga tegur kalau kami salah. Engkau juga hajar kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau. Terima kasih Aba. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, selesaikan. Minta ampun. Minta ampun supaya diberkati. Ampuni saya Tuhan. Ampuni. Bapa, Kau melihat anak-anak-Mu sedang meminta ampun kepadamu. Bapa, terima kasih. Berkatilah anak-anak-Mu semua. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Kemudian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Oh Yesus. Oh Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Yesus, Kau melihat anak-anak-Mu ya Tuhan. Kau melihat anak-anak. Saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit. Kau sedang membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah. Kau menguatkan yang lemah. Kau memberikan pengharapan yang baru bagi yang datang dengan keadaan putus pengharapan. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.